dipersembahkan oleh masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Sanggup datang ke kabupaten kota. Masih sanggup. Kalau urusan ke kecamatan, kerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Itu pasti nanti rakyat akan bertanya. Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin. Teriakan mahasiswa luar biasa malam hari ini. Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Ada isyarat yang sangat kuat sekali Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dikabarkan bulan Juni ini akan langsung belusukan ke 3 tempat. Ada Lampung, kemudian Nusa Tenggara Timur, dan juga Jawa Barat. Ini disebutkan oleh Sekjen DPP PSI, Freddy Damanik. Malam hari ini kita bahas seberapa kuat pengaruh dari Jokowi di tengah dinamika politik yang saat ini terjadi. Kami juga menghadirkan teman-teman dari mahasiswa Trisakti Multimedia School. Boleh tepuk tangannya? Dan juga Ilkom Universitas Negeri Jakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada BHS yang terus mendukung program Catatan Demokrasi. Tepuk tangan boleh buat BHS. Malam hari ini wajahnya segar-segar semua. Kita bukan bahas perang, tapi bahas soal politik. Saya mengenalkan yang di tengah ada 2 panelis kita. Yang satu mengenakan kemeja warna putih, Bung Henry Satrio, sudah lama tidak bersua ini. Sehat, Bung Hensa? Alhamdulillah, terima kasih Andro. Selamat malam Indonesia. Wah, luar biasa. Sapaan ini udah selamat malam Indonesia, beda emang ya. Dan juga Bung Effendi Ghazali. Malam, Bung Ege. Selamat malam. Saya juga sudah lama nggak datang sama dia juga berarti ya. Saya baru turun gunung kalau Pak Jokowi turun gunung. Wah, menyesuaikan Bung Ege ya. Menyesuaikan. Baik, kemudian di sisi kiri kami menghadirkan, ini juga sudah lama karena kalau lihat media sosialnya sibuk banget, luar biasa kerjaannya, meeting terus. Bapak Komisaris kita, politisi PSI, Valdo Maldini. Selamat malam semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi kirinya yang terus sumringah kemarin sibuk ngurusin ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Sekarang kita fokus temanya soal Jokowi turun gunung ya Bang ya. Bang Andi Azwan malam hari ini Ketum Jokman Nusantara Bersatu. Malam Andro, malam semua. Hari ini kita senang nih sekarang. Boy. Tadi udah diumumin. Senang kenapa Bang? Polda Metro Jaya sudah mengumumkan lah. Ada info baru ya Bang? Oh ya udah mau masuk tahap 2. Tapi beda tema itu. Tapi Bang, beda ya? tema. Disimpan dulu Bang. Tapi terima kasih lah untuk Polda Metro Jaya. Tepuk tangan buat Bang Andi Azwan. Yang mempopulerkan bahasa Jepang di Indonesia, Bung Andi Azwan tadi ya. Kemudian kami juga menghadirkan ada pakar komunikasi politik dari LSPR Institute, ada Prof. Lely Aryani. Assalamualaikum Andro. Selamat malam para narasumber dan pemirsa TV One. Tidak afdol rasanya kalau kami tidak menghadirkan politikus PDI Perjuangan, masih muda, gahar juga ini. Ada Bung Aryo Seno Bagaskoro. Malam-malam Mas Andro, semuanya malam. Malam Mas Seno, tarik nafas dulu Mas. Oke. Agak kejar-kejaran nih soalnya ke studio Mas. Dan yang di tengah, narsum kebanggaan kita semua. Apapun temanya, cocok narsum yang satu ini. Budayawan, senior kita, Mbah Sujiwo Tejo. Salam. Saya boleh muter ke meja tengah dulu, seberapa kuat sebenarnya elektoral magnet dari Pak Jokowi, dari Mas Seno terlebih dahulu? Ya terima kasih Mas. Wah ini datang terakhir ternyata pertanyaan pertama. Jadi buat kami di PDI Perjuangan, Pak Jokowi itu kan sesuatu yang sudah nggak relevan lagi buat kami.
bukan karena apa, tetapi karena sudah jelas di akhir tahun 2025, partai sudah memberi suatu keputusan yang sangat clear bahwa kami memecat Pak Jokowi sebagai salah satu kader dari puluhan kader yang waktu itu mendapat sanksi, karena kami anggap ya beliau bukan hanya sekedar berbeda nilai dengan kami sebagai partai, tetapi dalam konteks konstitusional, berbagai hal yang kami anggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan PDI Perjuangan sekaligus keyakinan kelompok civil society pada waktu itu. Sehingga kalau bicara sekarang sebenarnya udah nggak relevan lagi kita bicara soal Pak Jokowi, kita sudah move on lama dan hari ini kita fokus ke hal lain yang saya kira ini kalau Pak Jokowi mengatakan seperti itu akan melakukan safari kampanye dan lain sebagainya, turun gunung, justru ini akan semakin menyolidkan, menyemangati seluruh kader kami di seluruh seantero Nusantara bahwa kami bisa membuktikan nilai-nilai konstitusi yang benar itulah yang akan dipercaya rakyat, bukan yang berpaling dari konstitusi. Itu Yang berpaling siapa? Pak Jokowi menurut Anda sudah fix berpaling? ya buat kami berpaling dari konstitusi dengan apa yang dilakukan dejavu di Pilpres 2024 ya. Tapi ini kan seperti mengulang peristiwa di masa-masa waktu itu yang kami anggap ya hari ini sudah masyarakat sudah semakin melek, informasi itu sudah semakin banyak beredar, berbagai case yang hari ini terjadi sekalipun itu menambah keyakinan banyak orang bahwa ada berbagai kebijakan mismanagement yang dilakukan di era Pak Jokowi yang hari ini ikut menyumbang serta berbagai komplikasi persoalan yang ada di tanah air, khususnya dalam konteks ekonomi dan beban fiskal kita yang hari ini harus ditanggulangi oleh pemerintahan Pak Prabowo. Sehingga rakyat kita semakin cerdas, kita yakin seluruh Indonesia juga semakin gamblang melihat Pak Jokowi bergerak apakah untuk rakyat atau untuk dinamika ambisi politik keluarga, semuanya sudah bisa dengan mudah melihat. Sehingga tidak perlu lagi kami untuk banyak berbicara soal itu. Oke. Bung Andi Aswan, sudah nggak relevan lagi dengan kepentingan PDIP saat ini Pak Jokowi? Iya, kalau kita bicara bahwasanya Pak Jokowi bukan anggota atau petugas partai lagi dari PDIP, itu clear untuk itu. Tapi kalau dikatakan bahwasanya semua permasalahan itu dilimpahkan kepada Pak Jokowi, ini tanda tanya besar buat saya. Karena biar bagaimanapun pada saat itu Pak Jokowi didukung oleh partai PDIP dan sebagai petugas partai pada saat itu. Artinya nggak boleh lah cuci-cuci tangan itu ya, semua yang jelek-jeleknya dilemparkan ke Pak Jokowi, yang bagus-bagus oleh PDIP untuk itu. Itu nggak apple to apple lah untuk menurut saya untuk bicara itu. Tapi masyarakat semua sudah merasakan yang namanya pemerataan pembangunan itu, terutama di mana? Infrastruktur. Coba kita lihat, apakah pada zaman sebelum Pak Jokowi ada yang namanya Trans Papua, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi? Tidak ada. Tapi dapat diwujudkan oleh Pak Jokowi ya dalam pembangunan di Indonesia bagian timur untuk itu. Coba kita lihat ya bagaimana dari Ambon ke di Maluku, jembatan Merah Putih itu berapa kali hendak dibangun, tapi diwujudkan oleh Pak Jokowi untuk itu. Dan ini sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia bagian timur dan juga di NTT yang dikatakan nanti Tuhan tolong, ya. Karena pesimistis untuk pembangunan di sana. Ternyata luar biasa sekarang. Ya, embung-embung dibangun. Akhirnya bukan lagi untuk satu kali tanam dalam satu tahun. Bisa 2, bisa 3 kali, bahkan 4 kali tanam di sana. Karena jadi menurut Bang Andi Aswan pengaruhnya masih sangat kuat? Pengaruhnya sangat kuat. Saya katakan itu, coba kita lihat ya. Setiap hari sejak 20 Oktober 2024 sampai sekarang. Sekurang-kurangnya 500 orang tiap hari datang ke sana. Yang dikatakan di framing bahwa itu diberikan yang namanya amplop dan sebagainya, diorkestrasi dan sebagainya. Tidak, itu organik mereka datang dan ingin melihat pimpinannya yang selama ini telah berjasa kepada daerah mereka. Makanya kalau dibilang turun gunung, ya itu bukan semerta-merta dari Pak Jokowi. Tapi permintaan yang besar dari masyarakat yang ingin bertemu dengan beliau, dengan keterbatasan dana untuk datang ke Solo, mereka mengirim utusan mereka untuk meminta hadir. Karena ingin melihat bagaimana pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat ini, ya secara face to face, shake hand. Itu yang paling penting, membangun emosional sebagai pemimpin dengan rakyatnya. Dan ini mudah-mudahan bisa ditiru dengan pemimpin-pemimpin berikutnya. Karena itu penting bahwa presiden itu bukan menara gading, presiden itu adalah rakyat jelata juga. Mas Seno ditanggapi dulu boleh? Ya saya itu
seperti melihat ada kontradiksi terus-menerus itu dari sosok Pak Jokowi itu. Termasuk dalam konteks ucapan beliau, itu kontradiksi tidak berhenti. Bagian mana Mas ya? Misalnya kita kalau mau recall beberapa waktu yang lalu, kita kan mendengar pada saat Pak Jokowi mau pensiun, bahwa pada waktu itu beliau mengatakan akan kembali ke Solo ya sebagai rakyat biasa. Lalu hari ini tiba-tiba kita disuguhkan di situasi Pak Jokowi datang terus di berbagai kesempatan politis, termasuk dalam konteks rakornas partai dan lain sebagainya. Dan mengatakan akan keliling Indonesia kerja mati-matian untuk kemudian membantu membesarkan partai beliau hari ini. Nah ini kan suatu kontradiksi sekaligus apa ya, kalau saya bilang itu sen kanan belok kiri terus-menerus. Bagaimana mungkin seseorang yang katanya hari ini mengaku kembali sebagai rakyat biasa, ternyata masih punya ambisi politik yang ternyata begitu tinggi dan menggebu-gebu. Mas, tahun politik itu masih sangat jauh di 2029. Kalau kita bicara konteks elektoral, ya ini kan semua orang bisa melihat bahwa ada konteks kampanye dini yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk membesarkan partai Mas Kaisang. Yang kita tahu Mas Kaisang ini adalah putranya Pak Jokowi, bukan Mas Kaisang yang keliling ke seluruh Nusantara dan mengglorifikasi itu sebagai ketua umum partai, tapi Pak Jokowi, bapaknya Mas Kaisang, yang sampai hari ini juga kita nggak tahu apa status beliau di partai baru. Kalau sudah nyenggol Mas Kaisang, Faldo harus bicara. Siap, Mas Faldo. silakan. Iya, pertama bahwa kita tahu Bang, bahwa yang Bapak Ibu semua dan teman-teman, karakternya Pak Jokowi yang kita kenal sejak dulu, sejak jadi wali kota, lanjut ke gubernur, bahkan menjadi seorang presiden adalah seseorang pemimpin yang memang hobi turun ke bawah. Belusukan lah, istilah belusukan beliau yang mengenalkan kepada kita dalam catatan demokrasi Indonesia yang pernah ada hari ini. Kita tahu bahwa beliau 1 tahun menepi di Solo, ada sakit, tapi tetap menerima orang, tetap menerima warga, sehari 500, itu karakternya. Dan ketika sembuh 99%, hal pertama yang pengen beliau lakukan adalah ketemu masyarakat. Ini karakter, itu yang pertama. Yang kedua, ada undangan Mas, ada undangan dari masyarakat. Pak kesini dong, Pak kesini dong gitu. Salah emang warga biasa nih. Bukan diorganisir ya, undangan. Undangan, Organik undangan berarti. Yang diterima. Dan di sana juga ada PSI, ada relawan. Salahkah orang yang menghadiri undangan warga biasa? Kita aja Mas, jangankan mantan presiden, tetangga ngundang aja kita datang, ya. Apa sanak saudara ngundang kita juga datang, gitu. Apalagi ini orang yang memang mengharapkan kita datang, nggak kenal juga, kita datang. Itu Pak Jokowi. Yang ketiga, saya mau terbuka saja, nggak ada yang mau saya tutup-tutupi. 2 kali Pak Jokowi bilang di Kongres PSI di Solo, di Rakernas di Makassar, beliau bilang, saya akan bekerja keras untuk PSI seperti teman-teman bekerja keras. Dan memang ada undangan PSI itu. Ini juga catatan di demokrasi kita agar mendukung partai politik itu secara terbuka aja. Tanpa jabatan pun gak apa-apa. Kalau selama ini kita menganggap oh seseorang itu boleh turun kalau dia punya jabatan, ini enggak. Kenapa? Ini Pak Jokowi gitu loh. Inilah Pak Jokowi yang kita kenal. Beliau itu kan gak ngomong pensiun sebagai pejuang demokrasi. Beliau pensiun dari jabatan sebagai presiden. Bukan pensiun dari memperhatikan demokrasi kita. Pernyataan yang kontradiktif tadi Mas? Ya karena yang disebutkan oleh Pak Jokowi, saya dari Solo pensiun. Iya pensiun sebagai presiden. Tapi apakah pensiun sebagai presiden itu pensiun juga dalam demokrasi kita? Kan enggak gitu loh. Jadi ketika tadi Mas Seno bilang bahwa ini enggak relevan lagi. Lihat aja tuh Kutai Utara nomor 1 ramenya kayak apa. Apalagi hari ini Gen Z udah ngonten di situ. Orang tahu rumah siapa yang dibuka untuk bisa ngonten ya. Rumahnya Pak Jokowi itu satu. Yang kedua disampaikan. Ini, sebentar Mas, itu bukan settingan Mas ya? Oh ya kalau settingan Mas nggak FYP Mas. Ya. Nah habis itu kalau Pak Jokowi. Nah Pak Jokowi bikin PDIP solid. Bagus, respon yang bagus. Demokrat bilang silahkan itu konstitusional. Golkar pun bilang itu nggak bisa diintervensi. Jadi partai-partai sih santai-santai aja kalau saya lihat gitu ya. Terus yang ketiga tadi dibilang mismanagement. Mohon maaf Mas Seno gitu kan, karena PDIP juga ada di situ ya. Gimana ya cara ngomongnya, 7 menterinya juga di situ gitu kan. Jadi kalau seandainya ada mismanagement, saya rasa yang paling penting adalah kita meremehkan kemampuan Pak Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola negara ini. Kenapa? Karena ini mismanagement sedang dihandle oleh Pak Prabowo. Ya kan Pak Prabowo presiden kita, Pak Jokowi support di bawah menyampaikan. Dan sekali lagi Pak Prabowo nggak pernah bilang didikte oleh Pak Jokowi. Pak Prabowo minta masukan ke Bu Mega, minta masukan ke Pak SBY, minta masukan ke Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo lagi handle problem ini, kita dukung gitu loh. Kita dukung terus hal ini jadinya kenapa ini masanya Mas Kaisang nggak keliling ya.
mohon maaf Mas Kaisang tuh keliling terus Mas Kaisang. Kemarin terakhir di Papua 1 mingguan Mas Kaisang Pangarep melantik struktur-struktur partai kita. Jadi Mas Kaisang juga keliling, mungkin nggak terinfo aja ke orang yang nggak mau ngeliat Mas Kaisang. Ya kita nggak, mohon maaf Mas Faldo, kita itu nggak bisa naif juga itu ya. Orang kalau dalam politik melakukan sesuatu dipublikasi dan tidak dipublikasi itu juga bagian dari agenda setting politik. Nah kenapa kok hari ini kemudian dipublikasi secara terus menerus? Bahwa kemudian harus diumumkan bahwa Pak Jokowi itu akan keliling begini, begitu, begini, begitu. Artinya kan ada konteks yang mau memperbesar apa yang menjadi agenda beliau secara politik. Nah wajar kan kalau kemudian kita semua bertanya-tanya konteksnya apa ini pada saat sekarang melakukan keliling seperti ini di tengah situasi hari ini yang tidak baik-baik saja dan pemilu masih jauh. Maka kalau kami mempertanyakan ada kan hak politik kami juga untuk menanyakan itu dalam konteks hari ini. Saya bilang mismanagement tadi Mas Faldo bukan dalam konteks pemerintahan hari ini saja gitu ya, tapi dalam konteks utamanya misalnya bagaimana dengan status kereta cepat Jakarta-Bandung hari ini. Yang di era Pak Prabowo hari ini banyak temuan yang mengindikasikan bahwa ada banyak persoalan di sana yang diputuskan di era Pak Jokowi. Harus diingat bahwa pada waktu itu Bu Mega salah satu tokoh yang menolak soal pembangunan kereta cepat yang dianggap tidak berguna untuk dalam konteks transportasi masyarakat Indonesia. Yang kedua, soal bagaimana status ibu kota negara hari ini. Yang ternyata masih terkatung-katung. Itu kan ambisi politik dan visi politik Pak Jokowi pada waktu itu. Tentu kami ada di sana dan kami bukan mau lepas tanggung jawab. Justru itulah kami berpisah jalan dengan Pak Jokowi. Justru itulah kenapa kami memecat Pak Jokowi di akhir tahun 2025. Terima kasih Mas. Ya, jadi begini, mohon izin. Kalau seandainya dibilang pemilu masih jauh ya mending sekarang. Tapi kalau seandainya nanti jelang-jelang pemilu baru itu kunjungan politik. Karena ini kan masih jauh nih pemilu, berarti nggak ada politiknya dong kan? 3 tahun lagi. Yang kedua, sudah dihandle oleh Danantara Mas, dan itu udah bisnis semua treatmentnya. Sehingga saya kira itu bukan isu yang government only, tapi juga ada B2B, B2G juga di situ, dan itu udah dihandle oleh Danantara. Dan soal IKN, kami kira itu menunggu apa yang direncanakan oleh Pak Prabowo. Maksud saya beginilah, kalau lah seandainya PDIP masih, ya ginilah, saya percayalah ini PDIP adalah partai matang, partai gede, partai kuat, pemenang pemilu juga kemarin bahkan. Jadi, saya berharap tentunya tidak ada kebencian kepada Pak Jokowi setelah berpisah secara politik yang dulunya baik sama Pak Jokowi, sekarang jadi mohon maaf agak kurang baik kepada Pak Jokowi, walaupun juga tidak masalah bagi Pak Jokowi, nggak juga masalah bagi kita di PSI. Harapannya mari kita sama-sama memberikan percontohan bagi demokrasi kita sehingga nantinya ini akan menjadi catatan yang baik untuk demokrasi kita. Ya, bagus kritik nggak apa-apa ya. Tapi ya kalau seandainya kemarin dibilang solid sih bagus Mas. Tapi kalau ijazah ya mohon maaf aku agak kurang setuju sebenarnya gitu ya. Tapi kalau seandainya Golkar juga udah ngomong oke, monggo, Demokrat monggo, mungkin partai lain juga monggo, nggak ada masalah. Jadi ya silakan Pak Jokowi berjalan, izinkan kami PSI mendampingi. Dan ketika Pak Jokowi bertemu dengan PSI, ya nggak ada salahnya. Pak Jokowi kan juga punya pilihan sendiri untuk demokrasinya. Oh ini partai yang akan saya dukung. Kalau dibilang misalnya dinasti, yang namanya dinasti setahu saya itu yang namanya dinasti itu yang dikasih Mas. Mas Gibran itu menang pemilu, Mas Kaisang ada pemilu internal di PSI, kagak dikasih itu partai ke Mas Kaisang. Mas Kaisang tarung kok lawan Bang Ron, lawan Agus Herlambang, ya. Mas Gibran juga tarung kok kemarin, yang namanya dinasti nih teori-teorinya nih setahu saya nih, itu tuh kekuasaan yang dikasih, bukan kekuasaan yang didapatkan dengan proses yang legal, yang demokratis, yang namanya pemilu. Itu aja. Bung Adi Asman? Ya, saya mungkin tambahan ya, bahwasanya ini bukan hanya semerta-merta hanya PSI saja. Ada permintaan kami, jangan dinafikan untuk itu adalah relawan die hardnya Pak Jokowi untuk itu. Ya, kita mempunyai 38 provinsi. Ya, jadi bukan katakan hanya 1-2 dan ini organik dan real dan sekarang masih tetap ya untuk membela Jokowi, Prabowo, Gibran untuk itu. Ya, kayak misalnya contoh tanggal 26, 27, 28 nanti itu adalah di Lampung. Kami yang relawan. Ya. Kami juga tadi rapat untuk itu membahas bagaimana pelaksanaannya nanti untuk bekerja sama juga ya dengan dari PSI juga untuk itu. Tapi yang jelas itu adalah kamilah relawan tuan rumahnya untuk itu. Jadi sebenarnya PSI atau relawan yang untuk di Lampung ini? Yang untuk Lampung ini kita mengajukan adalah relawan untuk permintaan itu ya. Jadi kita dengan partai politik itu kita nggak ada masalah untuk itu. Yang jelas tujuan utamanya adalah Pak Jokowi ingin bertemu dengan masyarakat yang dia sudah janjikan. Ya, nah, itu undangan itu. Yang ngundang relawan ya, yang Lampung yang ngundang relawan. Ya, yang ngundang, undangan relawan mengundang untuk itu. Untuk tapi Anda bilang hadir. Pak Jokowi ingin bertemu masyarakat. Pak Jokowi ingin itu subjek kalimatnya aja udah agak salah. Kepada kami, ya disampaikan kepada kami relawan, ya. Karena mereka ingin bertemu karena tidak bisa ke Solo. Jadi yang ingin Pak Jokowi apa relawan? Yang ingin apa?
Yang ingin ke Lampung. Dua-duanya menginginkan. Oh tadi enggak kalimatnya, relawan Saya mengundang. katakan relawan meminta beliau. Oke, Beliau itu kan sudah relawan berjanji mengundang. untuk menghadiri semua undangan yang dari masyarakat. Duluan mana Jokowi ingin sama relawan mengundang? Kenapa? Duluan mana Jokowi ingin atau relawan mengundang? Dua-duanya sama. Jokowi juga jadi ingin bertemu karena sudah dikatakan. Pas detik yang sama Jadi sama-sama. begini Bang Ege ya. Ya. Tanggal 31 Januari ya waktu di Makassar itu kan beliau mengatakan saya ingin untuk bertemu masyarakat kalau kesehatan saya sudah pulih. Kemarin kita sudah lihat beliau sudah pulih. Oh, berarti Pak Jokowi dulu, Pak Jokowi dulu ya, yang Pak ingin. Jokowi pertama kan ingin itu kita sambut. Enggak itu pertanyaan saya tadi. Ya, Pak itu Jokowi kita sambut. Pak Jokowi ingin bertemu. Lalu relawan kita sambut. mengundang. Relawan menyambut ya, menyambut Berarti itu dan kita mengundang. Ini acara antara Jokowi dan relawan. Jokowi, relawan, masyarakat, PSI. Wih. Campuran. Ya kan, ini kan bukan satu tempat. Beberapa macam tempat, beberapa kabupaten. Bukan diorkestrasi yang dikatakan tadi untuk politik. Tidak. Karena ini adalah ingin bertemu sebagai kerinduan seorang pemimpin presiden ke-7 dan juga masyarakat yang meminta dia. Dan relawan yang meminta juga. Ini tidak ada masalah untuk itu, kan gayung bersambut semuanya. Yang tinggal kita lihat bagaimana bahwasanya ini dapat terlaksana dengan baik. Tapi ya kalau ada elit-elit politik yang katakanlah bergenit-genit ria ya, tidak senang bahwa ada Pak Jokowi turun itu mungkin terganggu ya, monggo-monggo saja mengatakan itu. Tapi yang jelas di sini bahwa kita ini adalah ingin mempertemukan bersama-sama dengan masyarakat itu ya untuk ya kayak semacam reunian lah. Mas Ron ditanggapi dulu Mas, ditepis bukan ambisi Iya, Jokowi. nggak mungkin juga nggak ada politiknya Pak Andi. Kan Mas Faldo juga sudah menyampaikan bahwa ya PSI juga berkepentingan di sana untuk mengundang Pak Jokowi dan seterusnya. Nah gimana mungkin nggak ada politiknya? Lebih baik diakui saja. Memang ini ada agenda politik di sana, bicara politik dan seterusnya. Dan saya mau luruskan sedikit ke Mas Faldo tadi, Mas. Gensi ngonten di mana sampai FYP di rumah Pak Jokowi itu enggak semua karena kecintaan terhadap Pak Jokowi loh. Ini jangan-jangan kita ini kadang ada kegagalan dalam menangkap gitu loh. Apa yang jadi fenomena di medsos. Orang itu mengubah di Google Map loh. Jadi tembok ratapan dan lain sebagainya. Dan itu natural juga gitu loh. Dan artinya yang konten-konten di sana itu enggak semuanya itu dalam konteks untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ini idola mereka. Gensi kita itu di TikTok juga, di Facebook enggak semuanya itu kemudian mengonten untuk mengatakan mereka mencintai Jokowi. Saya kira banyak juga yang melihat bahwa ternyata anak-anak Gensi sekarang semakin kritis menganggap bahwa Solo itu seperti seakan-akan tempat orang mencari kekuasaan. Itu harus ke sana dulu, harus ketemu Pak Jokowi dulu, harus bicara ngolah-ngolah dulu di sana dan kemudian mencari kekuasaan di situ loh. Ini fakta dan realita politik kita hari ini kok yang terbukti dengan teman-teman yang konten di sana itu dalam konteks itu mencari FYP, bukan dalam konteks kemudian mengidolakan seperti itu. Jadi enggak lah, kita jangan terdistorsi dengan realita seakan-akan semua yang viral itu pasti positif. Itu aja sih. Jawab dulu boleh? Mas. Iya, kalau sama teman-teman Gen Z sih, saya jujur ya, mereka tuh lebih tahu lah rumah siapa yang bisa dibuka, menerima mereka dengan tulus, bisa diajak foto, bisa diajak ngonten, dan juga direspon dengan baik gitu. Ini kalau kita bicara Gen Z ya, Gen Z ini kan memang sebuah generasi baru yang mereka tahu gitu, gue mau ke rumah pemimpin, rumah siapa? Rumah Pak Jokowi lah gitu. Viral pasti FYP gitu kan. Nah, mereka tahu ini soal bagaimana seorang pemimpin juga terbuka sama anak-anak muda gitu loh. Soal regenerasi. Soal bagaimana belum bisa menjadi magnet. Tembok ratapan Solo nggak hanya di Google Map, di Roblox juga Mas, bahkan ya dijadikan sebuah icon bagi teman-teman gitu loh. Maksud saya pemain Roblox bikin itu dan bagi kami nggak masalah gitu loh. Mau bikin tembok ratapan Solo monggo, mau bikin ini monggo, nggak ada masalah juga bagi Pak Jokowi. Ini Gen Z gitu semua yang bersuara. Ya, jadi nggak ada masalah ya Bang Faldo ya. Dan nggak ada masalah. Kalau sana itu dianggap bahwa mereka itu ngonten hanya untuk begini-begini, itu terserah Mas Eno gitu. Tapi setahu saya anak-anak Gen Z ini di mana mereka suka mereka eksekusi ya, dan kami PSI akan mendukung itu. Mau tembok ratapan Solo kayak kuil kayak ini kayak itu kayak bikin aja, nggak ada larangan. Ini Pak Jokowi kok. UNJ Trisakti sepakat. Sesaat lagi kita akan segera kembali hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.
Saya boleh ke panelis ini masih tarik ulur mengenai keinginan pribadi Pak Jokowi atau diundang relawan pun tadi persoalan diksi diperdebatkan. Bung Ege, Bung Ensa, silakan ingin bertanya ke siapa Bung Ege? Iya, izin Ki Sujiwo Tejo, izin dulu. Ini soal turun gunung loh ini, ya kan? Turun gunung itu kalau dalam dunia persilatan, saya nggak tahu dunia wayang itu ya. Ada dua maknanya. Satu, Anda sudah cukup ilmunya, muridku. Inilah saatnya engkau turun gunung gitu. Itu ya. Yang kedua, ada masalah sangat serius, masalah besar. Udah enggak bisa lagi ada yang turun gunung. Giliran gurunya ini yang turun gunung. Ada masalah yang enggak baik-baik saja. Misalnya dolarnya sudah 17.845, akhirnya terpaksa sudah sekarang enggak ada jalan lain. Gurunya yang harus turun gunung misalnya. Itu yang saya tahu soal turun gunung. Lalu kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan tadi, acaranya di Lampung. Pak Jokowi ingin turun gunung, acaranya di Lampung. Yang bikin acaranya undangannya dari Jokowi Mania. Bukan? Tadi? Seluruh relawan Jokowi. Oh, seluruh relawan Jokowi. Ya. Jadi ini sebetulnya acara antara Jokowi dengan relawan Jokowi. Belum ada masyarakatnya. Loh ini Pak Jokowi ingin turun gunung, yang ngundang relawan Jokowi. Ya antara dia dengan relawan. Bung Andi tadi menyebutkan masyarakat, PSI, relawan. Campuran tadi Panitianya kan relawan. Oke, ya. tapi masyarakat. Jadi kan masyarakat di sana yang itu, yang hadir. Makanya saya harus hati-hati dengerinnya gitu. Karena ini acara Pak Jokowi ingin turun, lalu yang ngundang relawan. Nanti masyarakat diajak ikutan, kurang lebih gitulah. Karena yang ngundang relawan, yang ngundang bukan masyarakat nih. Tahap pertama yang 3 ini yang ngundang relawan gitu ya. Mau dibantah lagi nih. Ayo. Kalau Bang Ege ini dibolak-balik. Langsung poin pertanyaannya boleh. Pertanyaannya apa? Saya langsung sekarang. Ya, langsung ya kan? aja gitu, bolak-balik. Iya, saya tuh ingin tahu yang undang siapa. Bang, kalau turun tuh biasa ada manajemennya Bang, ada tim. Iya betul. Nah, Oh ini sudah ada. Ada Iya. relawan, ada Wah PSI. ini udah keren nih, udah kayak anu ya. Presiden kan punya juga protokol. Sebenarnya nggak juga ya, kalau turun gunung tuh nggak harus punya tim. Ibarat Sinto Gendeng, turun gunung mau menyelamatkan Wiro Sableng. Ini sudah seperti Madonna, sudah seperti Ariana Grande. Taylor Ada Swift. ada timnya yang ngurus gitu loh. Ada ridersnya jadi. Ada semua, oke. Tapi menurut saya juga enggak, kalau saya ya pada malam ini enggak penting-penting juga gitu. Karena biasa aja, tadi sudah disampaikan oleh Valdo, ya kan? Ada seseorang mantan presiden, mantan ya, atau jangan mantan ya, presiden enggak boleh, presiden ke-7, oke maaf, benar, enggak boleh. Presiden ke-7 yang sudah selesai masa jabatannya sekarang ingin turun, ya kan? Enggak ada juga bedanya bahwa ini dibikin genit, kan dibikin genit kan? Iya dong, karena dipublikasikan secara luas. Dibikin ada genit-genitnya. Kalau dibilang ini nggak ada genit-genitnya, ya jangan dipublikasi secara luas dong. Gitu. Begitu dipublikasi secara luas, ingin mengharapkan ada dampak tertentu dari itu, dibikin ada genit-genitnya. Dan biasa juga. Pertanyaan saya adalah, ini manfaatnya bagi rakyat apa? Ya kan? Karena kalau targetnya cuma buat, cuma buat elektoral, ya kan bisa juga karena nggak yakin kalau nanti mepet-mepet, dimulainya dari jauh-jauh hari gitu loh Seno. Karena nggak yakin kalau nanti dimulainya mepet-mepet nggak tercapai tujuannya. Kan ada juga yang bilang, waktu berkuasa aja nggak menang apalagi sudah nggak berkuasa katanya. Karena itu dimulai dari jauh, nggak apa-apa juga gitu loh. Itu haknya juga gitu. Cuma kalau kita rakyat ini nanyanya ini manfaatnya buat rakyat, atau buat relawan, atau buat PSI gitu. Langsung dijawab boleh? Enggak, satu kalimat lagi aja. Kalau manfaatnya cuma buat relawan dan PSI, maka ini topik ya nggak penting-penting betul lah. Sama dengan My Little Bolu Ketan, kurang lebih begitulah. Ya iya kan? Apa pentingnya? Setiap politisi akan melakukan itu. Betul nggak? Silakan Mbak. Ya, kalau bicara apakah ini penting, ya menurut kita tergantung persepsinya masing-masing gitu. Ada yang bilang tidak terlalu penting, ada yang bilang penting gitu kan. Itu adalah hak asumsinya dari teman-teman semua yang bisa mengatakan itu.
Tapi yang jelas di sini adalah kalau kita mengkaitkan dengan katakannya politik, ya kami ya relawan yang tidak berpartai, yang kita mengundang itu memang adalah permintaan juga dari teman-teman kami ya, masyarakat juga, kami juga masyarakat. Relawan itu bukan sesuatu sosok atau partai politik atau benda, bukan. Kami ini masyarakat. Wih, keren. Jelas itu. Relawan juga masyarakat. Berapa besar bagian dari masyarakat atau apa perlunya bagi saya sebagai rakyat? Sebetulnya banyak loh pertanyaan. Yang pertama, ini turun gunung bagi relawan jelas ada penting karena mengundang. Kalau menurutku Bang Egy agak kurang satu soal turun gunung. Oh ya, oke. Ini aku lagi Ada satu lagi. Wis, terima kasih. Turun gunung adalah ketika seseorang, katakanlah ini perumpamaan aja ya. Valdo. Valdo ini. Bung Andi, Iya, Bung Andi Aswan. Bang Andi ini akan melamar Dewi Sukesi. Dewi Sukesi katakan ini sekedar Sukesi. Dia tidak mau, dia Raja Lokapala. Tapi tidak mau ngelamar sendiri. Bapaknya yang disuruh, namanya Resi Wisrawa. Dia turun gunung. Melamarkan. Apa akibatnya? Dia jatuh cinta pada ayahnya. Lahirlah Rahwana. Bagaimana kalau itu yang terjadi? Rakyat menderita. Enggak, aku nggak mau ikutkan politik itu apalah. Orang jangka pendek ngomongin politik, orang jangka panjang ngomongin cinta. Saya jangka panjang Pak, gitu rakyat menderita. Aku jangka panjang, aku nggak peduli politik. Aku cuman gimana kalau rakyat adalah Dewi Sukesi dan Pak Jokowi adalah Resi Wisrawa. Gibran atau Kaisang adalah, dia tidak mendapatkan rakyat, yang mendapatkan Pak Jokowi, tapi yang lahir Rahwana. Enggak, ini turun gunung. Ya, betul. Kalau saya beda lagi. Beda lagi nih, Mbah. Ini kan judulnya Jokowi turun gunung isyarat apa? Satu, mungkin dia kasih isyarat saya sudah sehat. Sudah kembali mukanya kan? 99% kata 99%. Yang kedua, tadi saya katakan itu contohnya karena saya pembaca Wiro Sableng. Kalau Sinto Gendeng itu turun gunung, dia mau menyelamatkan Wiro Sableng. Kenapa? Karena Wiro Sablengnya dalam bahaya. Nah, kalau kita runut-runut di ceritanya Pak Jokowi, apa sinyal dari Pak Jokowi? Tiba-tiba Pak Jokowi bilang Prabowo Gibran 2 periode. Gitu ya. Wah, berarti ini ada hal yang tidak sesuai ini dengan jalan yang dia inginkan. Makanya dia turun gunung. Yang ngasih judul turun gunung bukan saya, ini saya menerjemahkan aja. Namanya juga pengamat politik ternama kan. Boleh-boleh aja gitu kan. Nah, sehingga pada saat Pak Jokowi turun gunung, maka wajar kalau kita mengartikan macam-macam. Pak Jokowi ingin menyelamatkan siapa? Apakah Gibran? Apakah Kaisang? Apakah PSI? Atau dia sedang menyelamatkan dirinya supaya dia tidak hilang di kancah dunia persilatan? Yang dalam bahaya siapa Bang? Nah itu kan pertanyaan. Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan itu siapa sebetulnya yang harus diselamatkan oleh Pak Jokowi? Ini kalau saya mengambil ceritanya Wiro Sableng. Tadi Mbak Sujiwo Tejo mengambil cerita tentang Rahwana. Gitu kan. Sementara Bang Andi Tapi kalau aku lebih murni. Oh iya boleh aja. Karena di dalam konteks sekarang Bang Andrew, siapapun yang berpendapat harus dicek dulu. Dia ikut siapa, jadi apa, dapat apa. Nah. Gitu loh. Siapapun, pendapat siapapun sekarang, sorry itu saya ini. Selalu aku harus melihat Egy atau Hensat ikut siapa, jadi apa, dapat apa. Oh pantas dia ngomong gitu. Valdo, oh pantas ngomong gitu. Seno, oh pantas ngomong gitu. Aku nggak ikut siapa-siapa. Masa Mbak? Aku makan itu terserah Tuhan ngasihnya, nggak tahu. Aku nggak punya partai, nggak punya apa. Berarti siapa yang harusnya diikutin? Aku nggak ikut siapa, dapat apa, jadi apa. Enggak, aku dari dulu ya begini. Sama saya juga enggak, emang ngikutin Jokowi. Nah berarti Jokowi, pendapatnya aku boleh didengarin, pendapatnya Ensa boleh didengar. Egy ikut siapa, dapat apa, dapat jawab Egy. Ini menarik. Egy dapat apa enggak? Apanya? Enggak ikut siapa-siapa, tapi saya tahu Anda ikut siapa dan dapat siapa. Apa? Ya Anda setidaknya walaupun saya belum tahu ikut siapa, tapi Anda akhirnya dapat Rahwana. Iya, oke. Nah, berarti, sorry kalau Mas Valdo nggak bisa klarifikasi, Mas Andi, Mas Seno nggak, kalau dia jelas, dia nggak ikut. Berarti di forum ini yang pendapatnya sah, cuman aku, Hensat, sama Egy. Karena nggak ikut siapa-siapa, nggak dapat apa-apa. Independen. Valdo?
komisaris. dapat. Gitu. Beliau, nah coba Dapat. identifikasi Yang dulu. yang bilang Valdo ya, Enggak, Bang Tejo karena ya. begini, coba jelaskan. No, sekarang ini pendapat tergantung. Saya selalu ngomong ke peserta IG kalau ada yang berpendapat nggak usah heran, cek dulu dia itu ikut siapa, jadi apa, dapat apa, baru Valdo, ditanggapi dulu Valdo. Nyun sewu Mbak ya. Jadi kalau saya memang seorang politisi dan saya percaya ini jalan yang bisa saya tempuh untuk berkontribusi untuk negara ini. Saya udah milih partai saya namanya PSI dan saya mendukung Pak Prabowo dan Pak Gibran pada pemilu kemarin dan menang, ya kan? Dan kalau saya ditanya siapa yang dapat dalam kunjungan kali ini, saya udah terbuka dari awal ngomong untuk PSI kok. Beliau turun untuk PSI dan Pak Jokowi turun terbuka juga ngomong 2 kali. Enggak gitu, sorry. Iya kan? Sorry boleh. Tapi kalau seandainya ditanya, karena saya untuk partai saya bahasa berpendapat ini. Udah. Clear. Gitu, karena saya seorang politisi, punya partai. Kontribusi untuk PSI. Dan ini partai saya. Dan ketika Pak Jokowi turun untuk partai saya happy. Tentu saya dukung. Itulah dasar argumen saya malam ini, Mbak. Saya langsung ke Prof. Eli, sinyal apa sebenarnya yang ditampilkan Pak Jokowi, Prof? Baik, sebelumnya saya ngucapin terima kasih nih pada Mbak Jiwo. Tadi bilang, udah jelas nih kalau Prof. Eli nggak usah ditanya, dia pasti nggak kemana-mana dan tidak di mana-mana ya Mbak ya. Bang Ege malah ditanyain loh sama Bang Hensat gitu. Gak apa-apa, itu wajib. Wajib. Mulai sekarang kita wajib menanyakan orang seperti kata Ki Sujiwo Tejo, Anda dibayar oleh siapa, maka dari itulah kami mengerti ke arah mana Anda bicara gitu. Oke. Ini wajib di semua televisi ya. Iya. Nah, jadi kalau saya menyimak pembicaraan dari Ananda Paldo sama Bang Andi Aswan tadi, nampaknya istilah turun gunung itu nggak cocok dikenakan pada Pak Jokowi. Sebab berdasarkan apa yang saya pelajari selama ini tentang filsafat komunikasi politik ya, orang yang dikatakan turun gunung itu mengandung 3 esensi. Yang pertama dia ingin mengabdi dan memberikan manfaat pada semua orang, bukan pada kelompoknya saja. Jadi dia sudah merasakan manfaat moral, kebijaksanaan yang pernah dia lakukan, lalu itu disebarkan secara merata ke seluruh masyarakat. Itu esensi pertama. Yang kedua dia ingin membumi kembali. Membumi kembali lalu kemudian di sana dia merendahkan dirinya. Bukan merendahkan harga dirinya ya, gitu. Merendahkan dirinya. Bahwa saya ini sebenarnya setelah kembali dari gunung, saya menemukan hakikat saya ini bukan siapa-siapa. Sehingga saya membentuk diri saya ini kembali ke tengah masyarakat, menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi masyarakat pada saat ini. Yang ketiga, esensi sebuah perjalanan. Jadi dia menyadari kalau ada langkah yang salah dia perbaiki pada saat itu. Tapi kata kuncinya tetap satu, esensinya bukan tentang dirinya sendiri, bukan tentang kelompoknya, tapi tentang masyarakat secara keseluruhan. Jadi nggak peduli apakah dia relawan atau bukan, bahkan ke partai yang berseberangan dengan dia sekalipun, orang yang membenci dia sekalipun, dia hadir di sana. Tapi pertanyaannya, apakah dia akan diterima kan? Nah makanya secara filsafat komunikasi politik sebenarnya esensi turun gunung tuh nggak tepat dikenakan pada Pak Jokowi. Nah sinyal apa? Sinyal yang kembali ingin, salah satunya Bang Ege bilang, Bang Hensat bilang bahwa sebenarnya dia tetap ingin beredar di putaran politik tanah air. Sebenarnya itu secara normatif juga nggak apa-apa kan. Orang kan dia masih hidup, dia masih ingin dilihat, masih ingin dihargai begitu kan. Tetapi nuansa yang ingin dilihat tadi kembalikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Sehingga tidak ada tuduhan pada dirinya. Nah kalau dia dikatakan ingin memberi manfaat, kebijaksanaan, moral dan sebagainya. Saya di WA barusan pertanyaan, gimana Bunda mau memberi kebijaksanaan? Ya, saya kira tadi tema kita akan diganti dengan ini loh. Enggak, kita masih kembali ke tema kita, Jokowi turun gunung. Nah ini justru masalah ini salah satu bagian dari yang membuat Jokowi harusnya turun gunung. Gitu loh. Jadi tadi Bang Ege bilang kan, jadi menyelesaikan dolar yang naik dan sebagainya. Ini salah satu masalah MBG kan ini sudah bagaimana? Tidak menjabat lagi Prof. Nggak apa-apa, dia kan istilah turun gunung itu loh yang kita permasalahkan. Jadi dengan 3 esensi tadi Jokowi bisa membicarakan itu. Jadi dia mengabdi, lalu memberi manfaat pada masyarakat. Ini loh permasalahan di dunia nyata Indonesia. Itu secara esensinya. Yang kedua tadi kan bahwa dia membumi kembali. Ini rakyat saya nih lagi masalah nih, dulu waktu saya memimpin bagus semua misalnya gitu ya. Ini coba misalnya berani enggak? Itu aja pertanyaannya kan.
Nah seandainya tidak, maka kita pertanyakan turun gunung itu untuk siapa? Untuk yang mana? Makanya seperti Mbak Jiwo tadi tanya. Jadi orang ngomong, mereka ngomong kalau 2 ini udah jelas ketahuan kemana. Syukur saya nggak ada di mana-mana. Analisanya Prof, tujuannya untuk apa Prof? Kan durasi ya, itu tadi membangun Pilpres masih lama. Ya membangun image-nya kembali ya kepada, tapi tujuannya tadi kalau turun gunung bukan pada kelompok saja harusnya, tapi pada masyarakatnya. Kalau kita kembali, kalau dia ingin tadi dibayang-bayang, Mas Eno bilang, dibayang-bayangi Pilpres 2029 misalnya. Kita udah tahu sewaktu Pak Jokowi masih berkuasa, PSI kan lengket sama Pak Jokowi dan dinamakan partainya Pak Jokowi. Enggak menang kan, seperti itu ya. Nah ini juga nanti bahan koreksi barangkali, enggak cukup hanya Pak Jokowi, tapi kader-kadernya nih yang harus mati-matian bergerilya. Jadi jangan menggantungkan diri pada seorang Jokowi. Kalau sekarang Kaisang yang jadi ketua, ya Kaisangnya yang harus bergerak. Menunjukkan jati dirinya, bukan karena dia mengekor pada kapasitasnya Pak Jokowi yang pernah ada sebagai Prof. Lely, presiden. sekarang itu bicara tadi dibayar siapa? Karena tadi menyatakan 10 tahun Pak Jokowi itu bagus tuh. Misalnya. Oh itu misalnya. Oh misalnya. ya harus dijelaskan Misal tuh. Pak Jokowi, harus dijelaskan ini. Misalnya. Saya pikir kesimpulannya itu ternyata misalnya. Supaya istilah turun gunungnya jadi pas. Oh. Jadi misalnya. Tapi misalnya ya. Tadi kan Bang Ege yang bilang. Misalnya ya. Harusnya katanya di tengah permasalahan dolar yang naik. Saya mengumpamakan 2 hal. Yang tadi yang barusan kejadian nih kita dipotong 2 kali nih ya. Nah harusnya permasalahan itu MBG. Nah jadi Pak Jokowi harus melihat dulu program saya bagus-bagus misalnya. Dia mengatakan itu. Jadi misalnya ada. Jadi jangan khawatir. Kenapa Prof. Lely meyakini tidak akan ngefek sama PSI ketika Jokowi turun gunung? Itu dia masih presiden aja udah nggak ngefek. Apalagi sekarang gitu itu kan. makanya turunnya dari jauh-jauh hari Andro. Iya. Waktu itu kan dia mepet-mepet. Kaisang juga 2 hari jadi ketum. Jadi memang gagalnya mungkin karena mepet. Nah ini sekarang, ini masih jauh-jauh. Kenapa Anda mempersoalkan Kaisang 2 hari jadi ketum? Enggak, kenapa Anda mempersoalkan Kaisang 2 hari jadi ketum? Karena tadi kata Valdo nggak ada masalah. Nggak ada masalah, setelah itu dia ikut. Enggak, kenapa Anda persoalkan? Anda dibayar siapa? Sejarah. Sejarah mengatakan Tanyanya di sana. Iya, Antar panelis kok debat ya? Enggak, karena itu loh, tadi kata Valdo nggak ada masalah. Jadi, tapi terus sekarang gue bilang ada Gibran jadi wakil presiden itu nggak ada masalah. Bagi saya masalah, itu kan sebuah pengingkaran terhadap konstitusi. Tapi bagi yang nganggap nggak masalah nggak apa-apa. Nah ini tadi meskipun saya nggak ngikut siapa-siapa, saya bilang juga masalah, gitu kan. Jadi ada orang yang harus maju itu karena proses meretrokrasi misalnya. Nanti orang bilang dibayar siapa, tapi terbukti ya, terbukti bahwa kita tidak ada di mana-mana. Jadi kalau Gibran dikatakan tidak masalah, saya juga menganggap masalah. Karena menurut saya Paldo mungkin lebih bagus loh. Karena dia melalui proses kan, masuk partai dan seterusnya dan sebagainya. Mungkin gitu kan. Jadi ini dinamika yang harus dibangun. Apakah penting Pak Jokowi turun gunung? Itu pertanyaannya. Apakah PSI tidak sepercaya diri itu loh untuk membangun branding image-nya sendiri. Nah ini dinamika yang nampaknya membuat Pak Jokowi harus merasa diturunkan ke gunung. Tapi gini juga. Bukan dinaikkan gitu. Prof, tapi karena Pak Jokowi akan turun gunung, ini sebetulnya dia buka front kompetisi sendiri. Iya. Jadi ya masa iya dia turun gunung terus pendekar-pendekar yang lain diam aja kan enggak. Enggak mungkin. Pasti langsung pemanasan gitu. Jadi, justru ini menarik di situ nanti kan. Perseteruan itu makin ramai. Politik ini makin hingar-bingar gitu loh. Ini Anda menambah-nambah ya, tadi sudah saya bilang. Pelan-pelan. Tadi sudah saya bilang, Pak Jokowi turun gunung itu nggak ada masalah. Dia sebagai politisi turun gunung, membela partainya, didukung oleh relawannya kan oke-oke saja. Tapi begitu kita kasih pembicaraan seperti ini jadi iklan. Buat Pak Jokowi yang turun gunung. Dia mengundang pendekar-pendekar lebih iklan lagi. Anda dibayar siapa sih sebetulnya? Nggak, itu tadi menarik Rahwana itu soalnya sebetulnya. Jadi maksud saya adalah ini kan bahkan yang mengundang aja ditanya Bang Ege balik tuh pusing juga dia ngejawabnya. Jadi ini siapa? Kelihatan. Masyarakat atau relawan? Makanya nggak sesuai loh istilah turun gunung itu. Karena yang ngundangnya juga kan bukan masyarakat, harusnya masyarakat gitu loh. Iya kalau makanya tadi saya mengistilahkan turun gunung tuh kayak Sinto Gendeng, terus kakek segala tahu, terus segala macam tuh turun gunung begitu kondisinya chaos gitu. Tapi mereka tugasnya satu, menyelamatkan Wiro Sableng dari Pangeran Matahari gitu.
Nah ini sekarang yang kalau judulnya turun gunung Pak Jokowi, ini siapa yang mau diselamatkan? Saya udah males duduk di sini. Dia sudah mulai menyebut-nyebut keadaan sudah chaos. Tadi loh. Masa? Ini barusan Anda nyebut saya dibayar siapa berarti? Apa? Saya dibayar siapa? Panelis akan coba kami akurkan, tapi kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi. Kami segera kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita sekarang boleh ke Mbak Sujiwo Tejo, melihat waktunya masih cukup lama, 3 tahun lagi. Tapi menurut Bung Hensa, dengan waktu yang panjang ini, persiapan akan lebih matang dan tujuan PSI bisa tercapai. Mbak Sujiwo Tejo ditanggapi dulu, boleh? Saya disclaimer termasuk orang yang dari 20 tahun yang lalu nggak percaya sama demokrasi. Karena nggak masuk akal. Bagaimana kebenaran diukur dari benarnya orang banyak? Orang banyak itu nggak bisa visioner itu loh. Aku mikirin pedalangan aja satu lakon itu bisa bukunya banyak banget. Belum Profesor Lely, belum tukang bajai, belum tukang martabak. Suruh mikir negara. Enggak, tiap hari kan ada perkembangan martabak. Harus belajar gimana suruh mikirin negara. Yang mikirin matematik dulu di Yunani cuma beberapa orang. Orang kalau mikirin negara visioner, kalau aku naik taksi di Singapura 30 tahun yang lalu, gimana politik Singapura? Oh tanya Mr. Lee. Mereka enggak tanya Tuan Lee Kuan Yew. Ya gitu itu. Nah demokrasi, tapi karena ini demokrasi ya udah. Aku terpaksa harus ikut demokrasi. Nah dalam demokrasi bisa enggak kampanye itu bukan cuma 3 tahun, Seno. Tapi sepanjang hidup. Jadi kampanye dihapuskan, KPU menghapuskan kampanye, itu drama yang sangat nggak masuk akal. Kampanye 1 bulan, nah sekarang kampanye 3 tahun, tapi jangan ngomong, kerja. Jadi kampanyenya orang itu kerja. Mas Andi, Tejo, aduh, wih gila dia dari situ udah membangun itu di Padang, itu kampanyenya begitu nantinya. Bayanganku nggak ada masa kampanye, kampanyenya adalah long life. Kalau mau, nah sekarang. Apapun, setuju atau nggak setuju, saya banyak nggak setujunya sama Pak Jokowi, cuman nggak bisa keras karena beliau datang waktu aku mantu gitu loh. Itu aja sih gitu loh. Itu, nah cuman persoalannya, mumpung ada orang-orangnya Pak Jokowi. Wih, orang-orang Pak Jokowi ya? Enggak, sorry. Siapa yang membuat isu dulu orang takut Prabowo jatuh, takut Gibran naik. Oke? Sekarang pembicaraan itu nggak aku dengar lagi. Siapa yang memainkan isu ini? Sekarang kok oke, jatuhkan, sorry, ini sekedar menyampaikan, gue jatuhkan Pak Prabowo. Orang nggak loh, berarti Gibran naik. Orang udah nggak gitu lagi. Siapa yang memainkan isu ini? Betulkah Pak Jokowi? Karena canggih banget Pak Jokowi ini. Pak SBY 10 tahun jadi presiden. Sekarang kalau mampir ke orang nggak turun gunung, mampir ke orang ngelukis. Iya kan, mampir di Wonogiri turun buka tenda ngelukis. Jokowi turun gunung, orang masih membicarakan. Saya setuju sama pendapatnya Bung Effendi Ghazali. Sangat pintar memainkan isu. Tolong bisa jawab, nggak ada presiden yang kayak gini. Pak Jokowi bisa. Jadi maksudku turun gunungnya ini, ya udahlah kalau masyarakat percaya bahwa Pak Jokowi memang untuk negeri ini ya sudah. Gitu loh. Aku demokrasi jadiin dia raja. Biar negara ini cepat maju. Demokrasi ribut. Yang senang demokrasi itu pers. Gitu loh. TV itu pasti seneng karena ada iklan, ada itu dari situ orang debat gitu loh. Mbah, ntar dulu. Aku mau nanya dikit. Aku belajar banyak. Negara-negara yang makmur kerajaan kita dibodohin suruh milih demokrasi. Ekspor paling mematikan dari Amerika itu bukan hal lain, bukan tank tapi demokrasi. Gimana kebenaran diserahkan sama orang banyak? Bedanya demokrasi sama apa kerajaan itu? Hah? Otoriter, kerajaan, dinasti, apa? Kerajaan apa namanya? Meritokrasi. Monarki. Bukan, monarki. Monarki kekuasaan dikuasai oleh darah tajir. Demokrasi dikuasai oleh orang biasa tapi yang didukung oleh orang-orang tajir. Jadi Andromeda. Jadi jangan-jangan di belakang ini ada kerjaan Pak Jokowi yang belum selesai dalam 10 tahun. Karena ada COVID, ada apa, enggak gitu loh. Aku nanya sama Mbak. Ntar dulu. Kok belum? Atau karena di Indonesia namanya jadi presiden pasti didukung oligark.
Wih. Karena biaya kampanye itu mahal banget. Iya, iya, iya. Oke. Adakah pekerjaan oligark yang belum selesai? Ada yang belum tuntas, Mbak ya? Sehingga harus dikerjakan Pak Jokowi lagi. Nah, kalau begitu, apakah lebih tepat daripada turun gunung berarti turun derajat, Mbak? Soalnya dari mulai dia menjadi milik semua anak bangsa, jadi milik sekelompok lagi, gitu loh. Ya apa-apa, demokrasi itu kalau asal Yang- kita yang- percaya, yang apa-apa, mau sedung, asal Yang bilang mau nggak apa-apa sedung. Mbak Jiwo. Nggak apa-apa, saya agak setuju malah. Mau sedung. Karena apa? Mau sedung melarang rakyatnya impor dan lain sebagainya. Dilanjutkan Deng Xiaoping. Semua rakyat patuh. Akibatnya Cina maju sekarang. Andromeda. Jepang waktu restorasi Meiji. Oke, nggak boleh. Asalnya jawabnya. Mulai sekarang kita percaya pada bosnya Pak Andi. Oke, aku percaya Pak Jokowi. Ya sudah kalau rakyat maunya gitu. Saya mau nyambung itu karena apa? Tadi saya menganggap ini Nggak, dulu, aku disclaimer, aku ngomong gini nggak dapat apa-apa, nggak ikut siapa, gitu loh. Iya, iya. Gitu loh. Nggak, saya mau ke sana untuk menyatakan ini. Tadi, ingat loh tadi ya, bagi saya ini enggak isu penting karena ada politisi yang mengukur kalau sekian tahun nggak bakalan dampaknya, nggak bakalan, ya mulai dari sekarang. Ada perhitungan-perhitungan sendiri, jadi nggak ada masalah. Ini bukan bicara tentang negarawan, bukan bicara tentang demokrasi, bicara tentang kepentingan politisi. Makanya tadi saya katakan bagi saya jauh lebih seksi isu My Little Bolu Ketan. Dan ternyata ini yang benar, nyambung loh. Ini My Little Bolu Ketan pernah bilang, Raja Jawa kok dilawan. Jangan pernah melawan raja. Benar kan? Bilang gitu? Mbak Tejo. Jangan pernah melawan raja. Masih sakti maksudnya ya. Iya ya, nah masih dalam sakti. konteks ini. Aku pernah ngebantuin orang di stasiun Gambir. Rakyat, sorry, aku bukan mau melukai rakyat. Bantuin ke atas, nenek-nenek. Apa yang terjadi? Bukan terima kasih. Koper kedua. Iya. Jadi begitu kita ngasih sesuatu ke rakyat, yang kedua adalah kewajiban. Rakyat yang seperti itu hanya bisa dikuasai oleh raja. Nah saya tinggal nyari. Karena itu Soekarno pakai baju kerajaan. Karena dia ngomong di bukunya, rakyat Indonesia masih pengen lihat orang raja. Kenapa kita pakai demokrasi? Karena kita dibohongin sama Amerika. Saya tinggal nyari. Raja mana yang sedang membayar kita untuk bicara seperti ini, sama raja mana yang kemudian bisa turun-menurun di negeri ini yang paling cepat, kurang lebih seperti itulah. Faldo. Iya Mbah, jadi kalau izin ya, Nyunso Mbah, Bu Leli, Pak Ege dan Bang Esat, Mas Eno dan Mas Andi ya. Jadi sebenarnya kan PSI, relawan Mbah, itu kan mereka bukan alien ya, bahkan PDIP pun gitu. Kami juga rakyat, isi PSI itu nelayan, isi PSI itu guru. Di PDIP mungkin pedagang, atau di Demokrat juga, kita kan sama Bu. Jadi saya kadang-kadang agak kecil hati saya kalau seandainya dianggap partai itu jauh dari rakyat sebenarnya. Karena saya bagian dari itu. Memang saya kepentingan saya ini, saya declare juga Mbak, mohon izin. Jadi maksud saya ketika Pak Jokowi mau turun gitu, tadi kita berdebat soal turun gunung dan sebagainya lah. Ya saya juga punya definisi sih sebenarnya soal turun gunung ini Mbak. Orang turun gunung itu kan ada gunung di belakangnya, dia punya kekuasaan, dia turun gitu loh. Tapi kan Pak Jokowi nggak gitu. Yang Pak Jokowi bilang, saya mau silaturahmi dan sebagainya. Dan Mbah tadi sempat nanya, ada isu Pak Prabowo dan Pak Jokowi bilang bahwa kami dukung Pak Prabowo dan Pak Gibran 2 periode. Ya kan? Konkret dukungannya Pak Jokowi. Jadi kalau lah nggak ada demokrasi Mbah, mohon izin gitu ya. Mungkin nggak ada Pak Jokowi Mbah. Tukang kayu dari Solo, menang pemilu. Nggak didukung sama PDIP kala itu mungkin nggak ada Pak Jokowi. Dan malam ini kita ngomong di catatan demokrasi di forum yang sangat demokratis di mana Mas Sujiwo Tejo bisa bicara secara terbuka dan inilah demokrasi yang kita nikmati hari ini. Benar, demokrasi itu nggak sempurna, saya setuju. Dan itulah yang mungkin yang saya sama Seno kerjakan dari dalam. Bahwa banyak hal yang harus kita perbaiki, banyak kritik dari Pak Ensat, Pak Ege, Bu Leli, Mbah Tejo gitu loh. Bahkan dari relawan gitu. Dari pers juga, mungkin dari Seno ke saya ke Seno gitu. Dan ini yang kami harus hadapi. Dan bangsa ini ke depan, mohon izin Mbah, saya ketika dibilang tadi demokrasi itu nggak cocok, ya sempurna tidak Mbah. Dan Churchill juga bilang demokrasi ini sistem yang paling buruk memang gitu kan. Tapi ini yang paling bisa bikin semua orang bisa bicara Mbah. Jadi ya catatan demokrasi kalau dijadikan catatan monarki agak lucu sih Bang Andro ya. Jadi nggak bisa konten lagi ente gitu loh kan. Jadi maksud saya memang Mbah ini nggak sempurna, saya setuju. Banyak cacatnya, saya setuju.
Saya udah nyobain semua Mbah, taruh Mbah. Saya ikut pileg 2 kali. Saya ikut pilkada sekali. Ribet Mbah, capek. Gimana kita bisa kebebasan berpendapat? Saya selalu bilang, kalau ketemu langsung saya akan ngomong, Pak Prabowo kalau milih orang menteri, cari yang enak dilihat. Ini bukan soal ganteng, soal cantik. Banyak orang cantik gak enak dilihat. Banyak orang ganteng gak enak dilihat. Enak dilihat, kalau gak enak dilihat soal karma. Karma Mbah? Soal perilaku dia dulu-dulunya. Mau ganteng apa, nggak enak dilihat. Sekarang kabinet berapa yang nggak enak dilihat? Nggak tahu kami, Pak. Nah, kenapa kok dipilih? Karena demokrasinya nggak sebebas itu, Waldo. Ketika kita mau berpendapat, mestinya menteri si A itu situ. Wah, diserang sama buzzer. Diserang sama buzzer. Sehingga dia nggak bisa berpendapat. Padahal orang itu sudah tahu begitu ada calon bupati, dia tahu sudah, kalau kita nanya ke Gusmus, Quran itu kan hati nurani. Tahu dia pemimpin, tapi ketika kampanye, oh itu yang terbaik, apalagi diperkuat oleh Mas Andi, itu yang baik-baik, sorry. Akhirnya milih ke situ, karena pendidikannya kurang. Di situ kita mau menerapkan demokrasi. Matematika nggak dibikin secara demokrasi, orang-orang elit. Serahkan kalau aku tak dalang aja, kalian jadi komisaris aja, Bu Leli ngajar aja, urusan negara elit-elit yang memang dari kecil urusannya tata negara. Raja itu 5 tahun sudah diambil kastil. Diajarin cuma 3 hal, koreksi, tata negara, hukum tata negara, perang, dan sastra. Sekarang aja menteri ngomongnya belepotan. Gak usah aku sebut. Mas Eno. Iya, karena forum ini namanya catatan demokrasi, Mbah. Dan itulah yang memungkinkan kita untuk seperti ini. Jadi saya menghormati demokrasi sebagai sarana kita bisa melakukan ini hari ini. Tapi karena PDIP tidak gentar sama sekali, Mas ya? Apa itu? PDIP tidak gentar sama sekali, Mas ya? Nggak takut diacak-acak Partai kami namanya Partai Demokrasi Indonesia. Sehingga dalam konteks itu kita berkepentingan untuk menjaga itu. Karena apapun kita ingin demokrasi yang sehat. Demokrasi yang tidak di-hijack oleh oligarki yang disebut oleh Mbah Tejo tadi. Demokrasi yang tidak dikuasai oleh keluarga tertentu. Demokrasi yang tidak mengikuti nafsu berkuasa orang yang tidak pernah habis-habisnya ingin berkuasa. Demokrasi yang memberikan kesempatan untuk semuanya untuk jadi sesuatu. Bukan hanya orang-orang yang karena punya nama belakang tertentu atau dari keluarga tertentu atau dari kekuatan oligarki tertentu. Itu demokrasi yang kita harapkan. Maka dalam konteks Pak Jokowi mau keliling, kita menghormati hak politik semua orang. Kita tidak menganggap itu sebagai suatu kejahatan orang mau keliling. Tapi yang kita anggap aneh itu motifnya apa? Itu yang kita pertanyakan dari awal. Tidak menganggap sebagai ancaman juga? Oh, buat kami dalam konteks demokrasi semua orang boleh-boleh saja. Tapi justru demokrasi itulah yang hari ini membuka ruang. Rakyat itu masih harusnya punya kesempatan untuk bertanya loh kepada pejabat soal bagaimana pejabat kita di era Pak Jokowi itu mengelola negara hari ini. Bagaimana dalam konteks kebijakan-kebijakan yang dulu dianggap banyak orang salah. Termasuk dalam case-case yang saya sebutkan tadi soal WUS, soal IKN. Misalnya berapa kali banyak yang tanya soal ijazah, itu jadi boleh masyarakat untuk bertanya langsung ke Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi keliling. Jadi silahkan menggunakan forum itu untuk bertanya langsung, rakyat meminta pertanggungjawaban pada Pak Jokowi. Ada satu lagi Paldo, tadi Paldo menjelaskan bahwa justru Jokowi yang membangun demokrasi itu. Dan kalau tidak didukung oleh PDIP, kalau tidak didukung oleh PDIP belum tentu juga Pak Jokowi jadi. Tapi salah satu yang mendukung juga adalah bahwa Pak Jokowi pada saat itu menjadi media darling. Itu harus kita sadari ya. Lalu dibangun sebesar-besarnya image Jokowi yang dikatakan ada yang mengatakan lawannya termasuk Paldo bilang dulu pencitraan gitu kan dan sebagainya. Nah ini membangkitkan semangat pada saat itu bahwa orang biasa yang kata Paldo tukang kayu bisa jadi presiden. Tapi di ujung masa jabatannya Pak Jokowi justru mematikan semangat itu loh. Bahwa hanya bisa jadi wakil presiden kalau dia anak presiden. Nah inilah tadi apakah motivasi itu yang membuat Pak Jokowi yang kata TV1 hari ini turun gunung. Sehingga memastikan misalnya keberlanjutan Gibran kah atau tentang Kaisang nantinya. Atau Paldo sebagai kader dari PSI. Kita nggak tahu. Coba saya adalah orang yang pernah menggugat usia itu Bu. Saya waktu itu pengen jadi calon gubernur Sumatera Barat usia saya kurang sehari Mbak. Sehari Mbak bayangin. Saya gugat ke MK. Gagal. Karena saya 29 tahun 365 hari. Saya komplain ke bapak saya, papa terlalu lama bawa saya ke bidan, saya bilang. Harusnya lebih cepat itu. Dan itu digugat sama Mas Gibran, sama tim yang mendukung Mas Gibran atau siapapun itu. Saya setuju dengan pembatasan usia itu tuh enggak demokratis. Tapi Bapak Ibu kita harus setuju dengan hal yang satu ini. Iya, pasti kita harus kita lagi bahas turun gunung kan. Kita harus juga hanya di catatan demokrasi. Kami segera kembali sesaat lagi pemirsa.
Terima kasih banyak kepada BHS yang terus mendukung catatan demokrasi, tapi seberapa besar nantinya efek ketika Pak Jokowi sudah turun gunung 3 tahun menjelang Pilpres, Pileg, Bung Hensa? Lah, saya. Jadi gini, sebetulnya ada pertanyaan besar dari demokrasi tadi yang Mbah Tejo bahas. Bisa nggak demokrasi di Indonesia tidak menggunakan APBN? Karena selama demokrasi di Indonesia itu menggunakan APBN, maka ujung-ujungnya pemenangnya ditentukan oleh penguasa, baik itu lewat BLT maupun bansos. Selama ini demokrasi di Indonesia sangat mengandalkan APBN. Waktu zaman Pak SBY itu sekitar 400-an triliun. Sekarang APBN kita mungkin 4 ribuan triliun. Tapi kenapa APBN yang 10 kali lipat naik itu kemiskinan kita justru nggak turun-turun? Kalau menurut saya salah satunya adalah salah kaprah demokrasi tadi. Bung Hensa, ini bukan pertanyaan ya. Mbak Tejo soalnya bukan Purbaya kan? Saya agak kesel juga, saya kesel. Ya, saya pikir tadi kita berdiri begini sama seperti breaking news. Kita mau mengumumkan pembubaran sebuah lembaga, enggak ya? Bukan Ya. Jadi, tapi saya mau mengambil contoh itu. Jangan-jangan tadi yang diharapkan oleh rakyat adalah bahwa lembaga itu berhenti bergerak sementara, dilakukan perubahan paradigma atau metodologi. Ini ngangguk-ngangguk ini padahal ini bagian dari menghormati. Enggak. Jadi maksud saya harapan orang itu, ya kan, ternyata cuma ada pergantian pimpinannya. Sama dengan ini, Pak Jokowi itu luar biasa. Jangan-jangan banyak hal-hal yang belum kita pikirkan, ya, selama dia 10 tahun luar biasa, PDIP saja bisa ditinggal, terkejut-terkejut gitu ya. Jangan-jangan ini ada sesuatu yang luar biasa yang kita belum terpikir. Tetapi kalau cuma turun gunung atas berdasarkan undangan, lalu kita rakyat ini belum merasakan ini, siapa tahu nanti kita merasakan, maka itu nggak ada sama seperti tadi pengumuman breaking news. Breaking news yang bukan breaking. Bung Andi Aswan. Ya, kalau saya sebetulnya menginginkan bahwasanya presiden ke-5, presiden ke-6, presiden ke-7 duduk seperti di catatan demokrasi ini. Berdebat dong. Dan presiden ke-8 ya duduk di sini untuk bersama-sama bagaimana memecahkan permasalahan global politik internasional yang sangat ekstrim, permasalahan-permasalahan fiskal yang kita ketahui bahwa masing-masing presiden-presiden ini mempunyai kemampuan, mempunyai pengalaman yang juga nanti dibutuhkan oleh presiden ke-8. Dan ego sentris itu ditaruh paling bawah, dikedepankan yang namanya persatuan dan kesatuan untuk masa depan Indonesia ke depan. Mbak Tejo. Ya, oke. Aku akan buka dengan Aryo tadi yang ngomong sama Valdo di awal sama Mas Andi juga bahwa Jokowi sudah tidak relevan. Saya cuma pengen tahu relevannya di sini gimana. Karena banyak suami istri yang atau istrinya atau suaminya ingin mengaku dosa dengan menceritakan mantan-mantannya. Si suami atau istrinya bilang, no tidak perlu, itu nggak relevan. Nah nggak relevannya apa seperti itu. Karena kalau nggak relevannya seperti itu masih dipikirin loh. Dia nggak mau cerita mantannya, tapi masih mikir. Relevannya yang gimana? Kok Jokowi nggak relevan? Udah move on, Mbak Tejo. Kami sudah menganggap Pak Jokowi itu masa lalu. Jadi ini nggak move on. Ya silahkan saja, berarti yang nggak move on kan beliau. Valdo merapat, Valdo merapat ke samping Mbak Tejo sama Aryo. Kita ini sudah move on semuanya. Nah ini Aryo samping Mbak Tejo, Valdo samping Mbak Tejo move on persis. semua ya? Iya, gitu. Jadi kan nggak relevan katanya. Ganti dong. Ini saya ikut ganti, enggak relevan. Banyak loh, nanti mungkin yang Mbak Monica bilang kalau cowok nanti bilang mau ceritakan masa lalunya tentang, bilang itu sudah nggak relevan. Gitu. Mbak, Pak Jokowi itu sen kanan belok kiri. Kalau ngomongnya apa ibu-ibu juga berubah. gitu. Bukan cuma Pak Jokowi, ibu-ibu itu di Probolinggo dia ini boleh ngomong sendiri-sendiri. Saya ngomong juga. Ini pada waktu Pak Jokowi turun gunung nanti, lewat pengadilan enggak? Lewat pengadilan. Iya itu loh. Untuk memberikan bukti-bukti ijazah yang asli. Jadi apakah Anda dibayar oleh Pak Jokowi? Balik itu. Ya, kita kan bisa sambil lewat. Sekarang begini, ini tinggal tunggu aja tahap 2. Ini pengadilan Valdo ditanggapi. Tapi lewat pengadilan nanti. Kita kembali ke konteks Valdo. Ditanggapi. Ya, gimana? Ya, kalau saya sih sebagai partai yang masih kecil, partai yang masih terus berjuang, Pak Jokowi hadir buat kami adalah sebuah blessing. Saya tahu diri, kami tahu diri, dan kami hormat kepada Pak Jokowi yang menjalankan dan
eksekusi Mbak. Beliau janji Jokowi masih relevan. Relevan bagi kami, sangat relevan bagi kami. Beliau motivator bagi kami, beliau adalah tokoh bagi kami. Doakan PSI sukses guys. Tolong mohon dibantu. Tapi turun gunung itu nggak relevan. Ya. Ya. Hidup Jokowi! Wah, ini sudah Iya. di luar ini. Iya benar. Jadi kalau ingin mengembalikan esensi turun gunung tadi ya, Pak Jokowi bukan hadir bagi PSI saja, tapi hadir bagi tadi Insya Bang Andi. Allah PSI Bang Andi bersama sudah nelayan, mengatakan bersama semua petani, pemimpin Kenapa nggak yang turun pernah laut? ada. Kenapa nggak turun laut? Enggak, di Jawa itu Sri Gunung itu jelek. Orang perempuan namanya Sri Gunung, dia hanya indah dari kejauhan. Ya, Begitu jadi kita memang turun, kok nah, ya Sri kita laut. kembalikan artinya Kenapa ya. nggak turun laut? Ini banyak Nah. nelayan. Esensinya kita Loh, kembalikan, petani, Jokowi bisa guru, menjadi milik kembali semua milik rakyat petani, Indonesia. milik Kesimpulan, guru, milik kesimpulan. semua orang. Saya percaya Pak Jokowi turun gunung karena Valdo minta tolong tadi. Tolong. Ya, tolong. Bapak Ibu seperti membahas Jokowi Nggak apa-apa tidak juga, pernah kan? ada habisnya. Kita harus tutup perjumpaan kita di Catatan Demokrasi malam hari ini. Mas, jangan care dulu. Pak Jokowi itu sen kanan belok kiri. Jangan-jangan kena prank semua kita ini. Kami akan hadir Selasa depan hanya di Catatan Demokrasi. Saya Andrew Mina Mercury. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh